Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hamjan SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggetada. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara kepada pimpinan sebagai tugas pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, pada kali ini saya sudah bersama dengan Kepala SMA Negeri 1 Tanggetada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak? Alhamdulillah baik. Ya, mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana selama ini Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral? Bagaimana Bapak bisa menilai bahwa ini adalah kasus dilema etika atau ini termasuk dalam kasus bujukan moral? Yang pertama adalah kita harus lihat dulu kasus yang akan ditangani, yaitu kasus dilema etika atau bujukan moral. Dan kasus ini yang perlu kita cermati itu ada kasusnya itu apakah berada pada posisi sama-sama benar, ya. Begitu juga pada dilema pada bujukan moral, kasusnya juga itu kita harus lihat apakah berada pada posisi benar atau salah, ya. Kemudian jika sesuatu itu adalah yang salah, maka ya perlu kita melakukan cross check ulang ataupun kita melakukan tindak lanjut. Dan jika hal tersebut adalah merupakan hal yang benar dan itu perlu kita musyawarahkan bersama dengan warga satuan pendidikan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Yang selanjutnya Pak, mungkin yang pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana Bapak selama ini menjalankan atau dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalnya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kedua kasus ini sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak dapat menjalankan keputusan tersebut? Ya, baik. Selama ini dalam hal pengambilan keputusan pada dua kasus yang kepentingannya sama-sama benar, langkah yang dilakukan adalah berdiskusi dengan warga sekolah, ya, terutama dewan guru sebagai warga sekolah, yang didasarkan pada rasa peduli, rasa kasih sayang, ya. Dan juga kita harus memikirkan dampak jangka pendek dan juga jangka pendek panjangnya dengan berasaskan rasa adil, transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Selanjutnya Pak, yang berikutnya ini yang juga saya ingin tahu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, baik. Yang pertama adalah kita identifikasi kasusnya itu, ya, untuk melihat siapa yang terlibat, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang bertentangan, dan ya, juga data dan fakta apa yang mendukung pada kasus tersebut, serta menguji kebenarannya kasus itu. Kemudian mendiskusikannya dengan dewan guru. Ya, jika menyangkut kepentingan sekolah, maka kemudian sekolah secara umum mengambil keputusan bersama. Dan namun jika berkaitan dengan tugas pribadi, maka diselesaikan secara pribadi. Terus yang pertanyaan berikutnya Pak, yang saya ingin juga tanyakan ini, kira-kira selama pengambilan keputusan Bapak sebagai pemimpin, hal-hal yang paling efektif menurut Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, yang paling efektif yang menurut Bapak lakukan, seperti apa itu Pak yang paling efektif? Yang paling efektif yang pernah saya lakukan adalah berdiskusi dengan semua pihak, termasuk warga sekolah, terkait dengan permasalahan tersebut, ya, yang dilakukan dari hati ke hati untuk memudahkan dalam hal pengambilan keputusan.
Iya, makasih Pak. Selanjutnya Pak, selama ini tentu dalam mengambil sebuah keputusan pasti ada tantangan-tantangan tertentu. Nah, kira-kira selama ini Pak yang merupakan tantangan Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, mungkin Bapak bisa sampaikan tantangan-tantangan apa saja itu Pak yang biasa dihadapi. Baik, hal yang merupakan tantangan terberat itu adalah ketika saya harus memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perasaan rasa kasihan antar sesama pada pihak tertentu. Nah, di situ terkadang saya merasa kesulitan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, makasih Pak. Yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak menyelesaikannya secara langsung di tempat, ataukah misalnya Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan kira-kira bentuk prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Baik, mengenai jadwal, memang tidak ada jadwal terstruktur, namun pada dasarnya bahwa setiap kasus yang terjadi itu selalu diselesaikan di tempat. Ya, selalu diselesaikan di tempat. Akan tetapi jika permasalahan itu tersebut adalah dirasa sangat berat, maka penanganannya melalui tahapan-tahapan yang berlaku, seperti meninjau fakta-fakta atau kejadian ataupun data-data dengan cara berkomunikasi dengan semua pihak, lalu berkoordinasi atau bermusyawarah dengan tim untuk pengambilan keputusan itu. Makasih atas jawabannya Pak. Yang selanjutnya mungkin yang saya ingin tanyakan juga, kira-kira Pak dalam mengambil sebuah keputusan ini selama ini, apakah ada faktor-faktor atau mungkin ada seseorang yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, saya lebih banyak melibatkan teman-teman atau dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di satuan pendidikan, dalam hal ini di sekolah. Ya, kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, atau mungkin Bapak punya bisa diceritakan pengalaman-pengalaman selama ini yang terkait kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, terima kasih Pak. Pembelajaran yang saya dapatkan itu adalah pengambilan keputusan, seperti pentingnya komunikasi dan koordinasi, baik itu di satuan pendidikan atau seluruh warga sekolah dalam hal pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran yang juga berdampak positif bagi peserta didik. Ya, makasih Pak. Jadi baik, itulah tadi hasil wawancara kami dengan Kepala SMA Negeri 1 Tanggetada. Mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang, mewawancarai Bapak tentang pemecahan atau pengambilan keputusan dalam hal dilema etika. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Wama Ami selaku Kepala SMP Negeri 1 Tanggetada. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya Bu, jadi maksud saya untuk hadir di sini menemui Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dalam hal pengambilan keputusan. Sebagai kepala sekolah, pasti banyak hal yang namanya kasus-kasus yang kita hadapi tentunya, termasuk kasus-kasus yang misalnya kasus anak sekolah, kasus guru, dan seterusnya. Dan juga mungkin ada kasus yang melibatkan orang tua. Nah, hari ini saya mau meminta keterangan Ibu terkait
proses-proses ataupun cara-cara di dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pengambil kebijakan tertinggi di tingkat sekolah ini. Ya, mungkin yang pertama Bu yang saya ingin tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus, apakah dia termasuk kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Baik Pak, terkait dengan pertanyaan Bapak bagaimana cara saya selaku kepala sekolah atau yang dituakan di sekolah ini, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan dilema yang seperti yang Bapak katakan tadi itu dilema etika, kalau cara yang saya lakukan selama ini adalah saya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru, terutama itu Pak, guru pendidikan agama dan PKN, kita sering bersama-sama bersinergi untuk bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak kami, supaya di dalam kehidupannya itu betul-betul tertanam nilai-nilai kesopanan, sopan santun itu dia miliki, sehingga dengan demikian pelan-pelan kami arahkan, karena memang yang kami harapkan di situ ada nilai-nilai perubahan, sekalipun mungkin tidak satu kali kami dapatkan perubahan yang signifikan. Iya, kasih Bu. Jadi itu cara dalam mengambil sebuah keputusan. Yang berikutnya Bu, selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau sama-sama nilai baik. Berarti di sini kita berada dalam posisi dilema. Nah, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan tersebut dan menjalankannya? Ya, baik, saya melihat dulu, melihat dulu yang mana harus ditamakan. Itu sama-sama penting. Ya, semacam prioritas. Skala prioritas. Saya lihat dulu yang mana yang harus didahulukan. Saya pilih, ya yang harus didahulukan saya laksanakan supaya bagaimana terjadi perubahan. Kita harapkan semua terlaksana dengan baik seperti yang saya katakan tadi, yang mana skala prioritas itu dulu yang dilakukan, baru yang kedua. Oke, siap. Untuk yang ketiga ini, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika ada dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkahnya seperti apa Bu? Baik, kalau yang pernah saya lakukan selama ini, kalau hal-hal yang pernah saya lakukan dalam mengambil suatu keputusan, itu jangan misalnya serta-merta karena kita sebagai kepala sekolah, lantas apa yang kita inginkan, apa yang kita ini harus kita putuskan. Jadi berarti saya juga kalau misalnya dalam mengambil suatu keputusan harus saya libatkan guru-guru, untuk mendapatkan suatu keputusan yang baik, ya, tentu dengan jalan musyawarah. Setelah misalnya kita sudah berembuk, kalau sudah menemukan hal yang terbaik untuk kita memutuskan bersama, pelaksanaannya juga nantinya kita nikmati bersama-sama, barulah kita mengambil suatu keputusan. Kira-kira selama ini langkah-langkah yang efektif dalam mengambil keputusan yang menurut Ibu yang paling efektif yang Ibu lakukan di dalam memutuskan suatu kasus-kasus, misalnya kasus dilema etika ini, yang paling efektif menurut Ibu? Ya, pemanggilan secara langsung, karena langsung bersentuhan dengan anak itu tanpa melalui perantara. Yang selanjutnya Bu, kira-kira yang selama ini hal-hal yang merupakan tantangan yang mungkin pernah Ibu hadapi dalam kasus-kasus dilema etika, kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang mungkin pernah Ibu? Tantangan-tantangan yang kami alami selama ini dalam menerapkan apa namanya itu dilema etika ini adalah apa itu kurang kesadarannya siswa di dalam menunjukkan dirinya, keberadaannya dia dengan teman-temannya itu. Banyak hal-hal memang yang kata kasarnya tidak mereka miliki nilai-nilai kesopanan. Ini kami juga tidak menutup mata, mungkin ini adalah pengaruh dari
lingkungan keluarga, atau mungkin berangkat dari lingkungan keluarga itu mereka sudah tidak bagus. Taruhlah misalnya mungkin dari keluarga yang broken home barangkali atau apa. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan adalah itu harus kita pelajari dulu masalahnya di mana, baru kita adakan pembenahan mental. Kemudian kalau berbicara masalah tantangan, ya itu tadi Pak, karena kurangnya kesadaran orang tua, pemahaman, kurangnya kesadaran orang tua bagaimana caranya memberikan pendidikan yang baik pada anaknya, sehingga misalnya kalau dia ada di sekolah dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya untuk bagaimana tidak melakukan tindakan memang yang tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan di sekolah. Nah, itu. Jadi intinya Pak, tantangannya kami di sini adalah kurang kesadaran orang tua untuk memotivasi anaknya bagaimana seharusnya dia bergabung dengan teman-temannya di sekolah. Masih kami terkendala di situ Pak. Jadi ada pun juga mungkin ke depannya, yaitu ada cara-cara kami yang kami lakukan adalah mengadakan pendekatan pada orang tua. Yang selanjutnya Bu, mungkin yang saya ingin tanyakan juga, apakah selama ini Ibu memiliki misalnya kayak ada jadwal-jadwal tertentu atau ada waktu-waktu tertentu yang kita sudah siapkan untuk menyelesaikan satu masalah, atau misalnya ada waktu tertentu, ada tempat tertentu yang sudah kita buat berdasarkan kasus-kasus yang ada, dan kemudian bagaimana bentuk-bentuk prosedurnya kita laksanakan itu. Oke, baik Pak. Kalau yang itu ada langsung, ada tidak langsung. Yang langsung itu adalah misalnya ketika kami duduk-duduk di kantor bersama guru-guru, langsung ada misalnya masalah, kami adakan pemanggilan secara langsung, kami beritahu. Tetapi setelah misalnya kita tunggu 1-2 hari tidak ada perubahan, kita adakan pemanggilan orang tua. Jadi anak itu kita surati orang tuanya, sampaikan surat pada orang tuanya, kemudian datang ke kami beritahukan lagi secara. Seperti itu Bu ya. Oke Bu, yang selanjutnya yang juga ingin saya tanyakan, kira-kira adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika seperti itu? Mungkin ada seseorang yang mungkin biasa membantu kita, atau ada faktor-faktor lain yang biasa memberikan kita bantuan di dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, ada. Jadi yang membantu saya selama ini dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang kita bicarakan dari awal itu adalah di sini kami itu Pak, di samping ada wakil kepala sekolah juga ada guru BP. Jadi sebelum kasus itu disampaikan sama saya, terlebih dahulu mereka menangani itu. Nanti misalnya kalau masalahnya sudah berat, mereka sudah tidak ini, baru diserahkan sama saya. Berarti ada guru BP yang begitu membantu. Ada guru BP. Bu. Wali kelas juga berperan aktif. Pertanyaan terakhir Bu, kira-kira dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman? Jadi pengalaman kita selama ini dalam memutuskan suatu perkara ataupun kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Mungkin bisa disampaikan kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari situ, dari pengalaman kita selama ini. Baik Pak, kalau pengalaman atau hal-hal yang saya dapatkan setelah menyelesaikan berbagai macam problematika ataupun masalah yang ada kita bicarakan mulai dari awal tadi, ya, kalau itu masalah dilema etika khususnya itu adalah secara pribadi saya juga di sana mendapatkan kenyamanan, kepuasan, karena memang setelah kita mengadakan suatu bimbingan ataupun masukan ataupun arahan pada anak-anak, lagi-lagi saya katakan bahwa saya mendapatkan suatu kenyamanan, siswa juga ada perubahan yang signifikan yang perlu kita dapatkan. Jadi kesimpulannya adalah siswa itu ada perubahan. Saya sebagai pribadi juga sebagai kepala sekolah di sini saya mendapatkan kenyamanan,
secara pribadi, kemudian juga baik dalam menjalankan tugas di sini, terlebih lagi pulang ke keluarga juga, karena ketika kita nyaman di suatu tempat itu akan berdampak juga pada pembawaan kita dimanapun kita ada. Kemudian guru-guru juga di sana mendapatkan suatu kenyamanan pribadi, karena apa, kita di sini adalah satu organisasi memang yang tidak bisa dipisahkan. Ketika misalnya kepala sekolahnya nyaman, guru-gurunya nyaman, anak-anaknya nyaman, maka kita bekerja selalu bersinergi, berkesinambungan, sehingga kita menciptakan suatu lingkungan insya Allah yang kondusif. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi terima kasih Bu, itu tadi hal-hal yang ingin kami tanyakan terkait masalah dalam hal pengambilan keputusan di sekolah sebagai pimpinan yang istilahnya menjadi pimpinan tertinggi lah di dalam sekolah ini, dalam lingkungan ini. Oke, baik. Alhamdulillah kami baru saja melakukan wawancara kepada Bu Wama Ami. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Tanggetada. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait masalah pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus dilematika yang terjadi selama ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.